dianugerahkan Tuhan bagi kita sudah kita lewati 9 hari dari 365 hari. Atau lebih tepatnya adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Itulah lamanya bumi berputar pada porosnya mengitari matahari yang disebut satu tahun di tahun 2022 ini. Itulah yang disebut tahun rahmat Tuhan bagi kita. Kita buka hati kita, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan sampai di tahun ini. Ya, sehingga kita menegakkan Ebenezer, Tuhan menolong kita tak habis-habisnya. Jangan pernah kita khawatir rahmat Tuhan itu habis, tak habis-habisnya. Dan garis bawah ini, selalu baru setiap pagi. Sekali lagi, selalu baru setiap pagi. Itu awal hari, pagi, saudara. Besar kesetiaan. Namun saudara, seringkali kita mengabaikan, kita tidak memperdulikan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Betapa sering kita hidup tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kita menyia-nyiakan rahmat Tuhan yang disediakan setiap pagi buat kita. Maka akibatnya kita dapat melihat mengapa ada banyak orang-orang meskipun mengikut Tuhan, namun tidak menemukan janji rahmat Tuhan itu. Tidak hidup dalam kelimpahan rahmat Tuhan. Maka mari kita masuki, meskipun sudah 9 hari, tetapi masih panjang hari-hari yang dianugerahkan Tuhan di tahun rahmat ini. Bagaimana seharusnya kita menjalani hari demi hari yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, agar rahmat Tuhan sesuai dengan janjinya selalu baru itu memenuhi kehidupan kita ini. Rahmat yang tak habis-habisnya, rahmat yang tak berkesudahan. Saya rasa kita semua mengetahui ujaran hikmat yang berasal dari Tiongkok yang berkata, perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan langkah pertama. Itu kata hikmat yang sangat penting. Artinya betapa pentingnya dan menentukannya awal dari segala sesuatu. Maka betapa pentingnya kita mengawali hari di sepanjang waktu 24 jam yang dianugerahkan Tuhan. Di mana langkah pertama kita di setiap hari? Di mana langkah kita pertama di setiap hari yang dianugerahkan Tuhan? Tentu pada waktu pagi hari, kan? Pada waktu kita bangun dari tidur kita. Maka betapa pentingnya buat kita pertama-tama untuk mengingat apa yang kita lakukan di awal hari. Apa yang kita lakukan begitu kita bangun dari tidur kita, agar kita menerima janji rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu. Sebuah stasiun radio, saudara, dari FM 106 pernah mengundang para pendengarnya selama beberapa hari untuk mengikuti kontes. Dan penyiar radio itu berkata, ya, this just for fun, katanya, ya. Dan lalu dia berkata, jika Anda bangun tidur dan mendengar FM 106, segera hubungi kami dan ceritakan kata-kata yang pertama Anda ucapkan begitu bangun dari tempat tidur. Dan kalau saudara menghubungi kami,
maka saudara akan memenangkan hadiah 505 US dollar. Dan saya perhatikan tidak membutuhkan waktu yang lama, saudara. Kontes ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari pendengarnya. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan orang begitu bangun dari tempat tidurnya. Saat penyiar radio berkata kepada penelpon itu, apa yang kamu katakan ketika bangun tidur pagi? Seorang penelpon yang pertama berkata, mana kopiku? Penelpon lain berkata, wah, saya terlambat kerja. Yang lain berkata, sayang, apakah kamu sudah membawa keluar anjing kita semalam? Dan sebagainya. Dan kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saudara, begitu saudara bangun dari tempat tidur, kata-kata apa yang pertama keluar dari mulut saudara? Apa yang pertama kali saudara ucapkan? Ya. Ada banyak kemungkinan, bukan? Apa yang kita katakan itu apa yang kita pikirkan. Begitu kita bangun dari tempat tidur, apakah itu kopi, apa itu beban pekerjaan, apakah itu sarapan, apakah itu beban hidup kita itu, apakah itu anjing peliharaan kita, apakah itu kekecewaan yang ada di hati kita, apakah kelelahan kita, apakah kekhawatiran kita, apakah ketakutan kita, apa kemarahan kita, sakit hati kita, atau kebencian kita, atau penyakit kita, keputusasaan. Dan dapatkan ada banyak hal kemungkinan yang menguasai pikiran kita. Atau begitu kita bangun, kita langsung meraih cellphone kita, cek Facebook kita, dan sibuk dengan konten video viral. Saudara, kalau saudara tanya dengan sahabat kita yang muslim, tetapi yang sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya dengan baik, kita akan tahu bahwa mereka memulainya selalu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata pertama. Semua orang muslim yang bangun dari tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Lalu dilanjutkan dengan doa. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami dari tidur, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Ya, itu yang dikatakan oleh orang-orang Muslim. Dan kalau bertanya dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadah dan melakukan ibadahnya dengan baik kepada Tuhan, bagaimana mereka memulai hari? Mereka akan mengucapkan Shema. Dan Shema itu ada di Ulangan pasal 6 ayat 7. Karena di ayat 7 dikatakan, apabila engkau bangun dari tempat tidurmu, yaitu secara harafiah itu dihayati oleh orang Yahudi. Lalu mereka setiap kali bangun dari tempat tidur, mereka mengucapkan Ulangan pasal yang ke-7, pasal 6 ayat yang ke-45. Shema itu artinya dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Itu kata pertama buat orang-orang Yahudi. Nah sekarang coba kita bertanya dengan diri kita, orang-orang Kristen. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara memulai setiap hari baru yang dianugerahkan Tuhan? Apakah kita begitu bangun segera kita mulai sibuk dengan apapun, mungkin sibuk dengan cellphone kita, sibuk menyiapkan sarapan, sibuk kesibukan untuk kita mencoba segera menyelesaikan beberapa pekerjaan, mungkin bahkan sekaligus.
langsung kita berpikir mengenai sarapan yang harus kita nikmati. Ada banyak kemungkinan saudara kita memulai hari, dan memang tidak ada masalah dalam hal itu. Namun, saudara, adakah kita sungguh-sungguh mau menyadari bahwa cara kita memulai hari, itu tema kita, dalam banyak hal akan sama dengan apa yang akan kita lalui sepanjang hari. Karena pagi hari menjadi awal yang menentukan untuk hari kita. Jika kita memulai hari dengan berselisih pendapat dengan keluarga atau dengan gejolak emosional lainnya yang membuat negatif mood kita, kemungkinan saudara sepanjang hari itu akan menjadi hari yang buruk buat kita. Apa yang saudara pikirkan begitu bangun dari tempat tidur akan menentukan suasana hidup kita sepanjang hari. Di samping itu saudara, kita juga tahu pepatah Yunani yang berkata, permulaan yang baik sudah merupakan separuh dari perjalanan hidup dan pekerjaan kita. Cara kita memulai hari yang baru akan menentukan sikap kita dan akan menentukan tindakan dan perilaku kita di sepanjang hari yang akan kita jalani. Dan perhatikan, Alkitab dimulai dengan Genesis, Kejadian. Itu sebagai kitab yang pertama di dalam Alkitab. Kitab yang berbicara tentu berbagai permulaan. Kalau sudah baca Genesis itu, dimulainya ada bumi, dimulainya ada manusia, dimulainya ada dosa. Itu awal. Kitab Genesis Kejadian itu berbicara tentang semua berbagai hal permulaan. Kita melihat permulaan dari segala sesuatu. Entah itu baik, entah itu buruk di dalam kitab Genesis. Dan kita menyaksikan dengan sungguh bahwa apa yang terjadi dalam kitab Genesis di awal itu memiliki akibat dan dampak kekal sampai hari. Kalau saudara tanya mengapa ada permusuhan Yahudi dengan Arab, saudara baca kitab Genesis sampai hari. Mengapa persoalan dosa, onak dan duri dunia ini terbaca dari kitab Genesis. Awal menentukan bahkan sampai hari ini. Permulaan itu memiliki dampak yang berkepanjangan. Adakah kita menyadari? Demikian halnya dengan kita mengawali hari. Memiliki dampak yang berkepanjangan di sepanjang hari kita. Maka sebagai murid Tuhan, kalau sahabat Muslim memulai hari dalam doa, orang Yahudi memulai dengan Shema. Dan bagaimana dengan kita? Anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar dari firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana kita menyambut hari-hari di sepanjang tahun yang dianugerahkan Tuhan ini. Bacaan kita yang pertama hari ini, nanti baca lagi di rumah dengan baik. Kita dapat belajar dari Daud bagaimana memulai hari. Itu bacaan kita yang pertama. Saya akan baca kembali beberapa bagian yang penting untuk kita memahami tema kita hari ini. Sebab kepadamulah aku berdoa, Tuhan, pada waktu pagi. Nah, garis bawah itu. Pada waktu pagi engkau mendengar seruan. Itulah ucapan pertama dari Daud, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan.
Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan kasihku kepadamu. Dan aku menunggu-nunggu engkau di waktu pagi. Yaitu terangnya, bimbingannya, firmannya, petunjuknya dalam kehidupan kita ini. Dan berkat kasih setiamu yang besar di waktu pagi. Dan saya harap kita ingat apa yang dikatakan. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Besar kasih setiamu, maka aku akan masuk ke hadiratmu dan sujud menyembah ke arah bait. Kita tahu pada waktu itu orang berdoa harus menuju ke tabernakel, kan, ya, ke kiblatnya, ya, yaitu kemah suci. Setelah dibangun Salomo, kalau orang berdoa, orang Yahudi harus menuju ke kiblat, yaitu bait Allah. Kalau orang Islam berdoa menuju kiblat Mekah. Maka Anda dapat lihat, itulah yang dilakukan Daud setiap pagi. Berdoa menghadap hadirat Tuhan ke arah bait Allah yang kudus dengan takut akan Engkau. Itulah Daud mengawali hari-harinya. Namun kalau kita mau belajar melihat teladan dari Tuhan Yesus saat dia sungguh-sungguh menjadi sama seperti kita dengan daging, menjadi manusia, kita pun akan tahu. Sama seperti Daud. Sebagaimana Daud mendengarkan suaranya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, sebagai prioritas yang pertama dalam kehidupannya. Menandakan bahwa Daud bagi Tuhan itu adalah prioritas dalam kehidupannya sebelum segala sesuatunya. Dan itu teladan juga dari Tuhan Yesus. Setiap kali saudara lihat Yesus di pagi hari, apa yang dikatakan Injil, ya, nanti saudara baca lagi di rumah. Setiap kali Injil berbicara mengenai pagi hari dalam kehidupan Yesus, saudara akan menemukan apa yang dilakukan Yesus di setiap pagi. Apa? Saya ambil contohnya saja. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana kepada Bapaknya. Itulah yang dilakukan Yesus. Dan baca, setiap kali murid-muridnya bangun dan mencari Tuhan Yesus dan dia tidak menemukan, lalu dia mencari dan mereka menemukan Yesus di tempat yang sunyi bersekutu dengan Bapaknya. Sudah baca itu. Setiap kali pagi diberitakan mengenai Yesus. Itulah yang dijumpai oleh murid-muridnya, bahwa Yesus bersekutu dengan Bapaknya di awal hari. Sebelum semua kegiatan, sudah baca betapa sibuknya Tuhan Yesus, betapa padatnya apa yang harus dilakukan oleh Yesus. Kita diingatkan dalam bacaan Injil hari ini, tetapi carilah dahulu, itu kata yang sangat penting, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada, yaitu segala hal yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita ini. Jadi bukan sekedar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi yang dikatakan di sini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Itu kata yang harus kita garis bawahi. Terlebih dahulu itu berarti prioritas yang paling utama. Jangan menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita yang ke-10, prioritas kita yang ke-5, ataupun prioritas kita yang kedua. Tuhan menghendaki, Dia adalah yang awal. Allah adalah Alfa dan nanti Omega, awal dari segala sesuatu. Jadi kalau sudah mau tanya dari mana adanya hidup, dari mana adanya berkat,
berawal dari Allah. Maka kalau saudara mau untuk mendapatkan semuanya itu, dari mana awalnya? Dari Allah. Awali hidup itu dengan Allah. Karena segala sesuatu berawal dari Allah. Dia adalah Alfa. Maka kita, saudara, dipanggil agar kita hidup dalam rahmat-Nya, agar kita hidup dalam berkat-Nya. Kita dipanggil untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, sebelum saudara membalas chat, sebelum saudara membuka media sosial dengan segala viral, sebelum saudara memulai pekerjaan, Dia adalah Alfa, berhubungan dan bersekutu dengan Tuhan. Mengapa begitu penting kita memulai hari bersama dengan Tuhan? Mengapa itu begitu penting? Tadi sudah katakan, karena Dia adalah Alfa. Semua yang kita harapkan dalam hidup kita ini harus bermula dari Allah. Untuk memahami kisah ini, saudara, ya, mengenai rahmat Tuhan itu, kita baca kisah dari pencipta, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Alfa. Dimulainya segala sesuatu. Dan di dalam kisah penciptaan itu, kalau sudah baca di dalam kitab Kejadian, ada kata yang selalu diulang setiap kali Allah mencipta. Kata apa itu? Begitu mencipta ini, begitu mencipta ini, selalu ada kata yang selalu diulang di situ. Tuhan melihat semuanya itu baik adanya, kan? Baik adanya. Bahkan terakhir yang diciptakan Allah dicatat, Tuhan melihat segalanya sungguh amat baik. Sudah ada kata sungguh, ada kata amat dan baik. Jadi apa yang mau diajarkan Tuhan dari firman Tuhan? Bahwa Tuhan itu sumber segala kebaikan. Sadarkah kita? Kalau kita ingin hidup ini baik, dari mana sumbernya? Allah itu sumber segala kebaikan. Sebab dari Tuhan sajalah kita akan mengenal dan kita akan menerima kebaikan. Tak seorang pun yang baik, itu kata Tuhan Yesus. Kalau sudah baca di dalam firman Tuhan, jika dikatakan hanya Allah itu yang baik, ya, Markus pasal yang 10-18, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dan oleh karena itu, saudara, kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan Alfa itu, maka segala kebaikan Tuhan akan menyertai kita. Segala kebaikan Tuhan akan menyertai kita. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, semua kegelapan dalam hati kita, dalam pikiran kita, akan dihalaukan oleh terangnya yang ajaib itu. Bangun dari tidur, hati dan pikiran kita dapat dikuasai mungkin yang ketakutan, kekhawatiran. Namun firman Tuhan yang kita baca, yang kedua, bacaan kita yang kedua, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kita bangun bisa khawatir. Siapa kita yang tidak khawatir? Kita bisa takut. Sekarang pun saya tahu bahwa ada banyak yang khawatir dan takut untuk datang ke rumah Tuhan, kan? Jangan kamu khawatir tentang apapun. Kalau saudara bangun dengan kekhawatiran, maka nyatakanlah dalam segala doa dan permohonan dan ucapan syukur, untuk menghalau segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Kalau saudara mau dipelihara Tuhan,
hati dan pikiran kita sepanjang hari, mulailah membawa apapun mungkin saudara bangun dengan sakit hati, mungkin saudara bangun dengan gelisah, mungkin saudara bangun dengan memikir beban berat, mungkin saudara takut dengan sakit, saudara, apapun dalam hidup itu, mulai kemudian dengan Tuhan, dan semua kegelapan hati dan pikiran kita seperti itu akan dihalaukan oleh Tuhan, dan Tuhan akan menggantikannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu sepanjang hari. Itulah panggilan kita untuk memulai hari. Di awal hari berdoa. Damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala keputusasaan, kepahitan, mungkin sakit hati, kemarahan dapat menguasai kita sepanjang hari. Tetapi akan beralih dan berganti. Sebagaimana firman Tuhan berkata lebih lanjut, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, Tuhan akan memenuhi dalam hati dan pikiran kita. Dengan kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau di tahun-tahun lalu mungkin kita jarang sekali atau bahkan kita mengabaikan, kita menyepelekan untuk mengawali hari bersama dengan Tuhan. Maka memasuki tahun baru, mari kita dengar panggilannya. Agar menjadi resolusi buat kita semua untuk mengawali hari dengan mempersiapkan hati kita, mencari wajah Tuhan dalam hidup kita, bersekutu dengannya, dan menerima janjinya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita, maka mari kita awali hidup baru kita dengan mengutamakan, sungguh menjadikan Tuhan sebagai alfa, awal dari segala sesuatu. Memprioritaskan Tuhan, cari Dia lebih dahulu. Segala sesuatu yang kita khawatirkan, takutkan akan ditambahkan kepada kita. Libatkan Tuhan sejak awal dari setiap masalah dan persoalan kita. Maka saya berdoa, setiap hari, setiap pagi kita masuk, kita akan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karenanya. Amin.